Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah seluruh kehidupan kami, dan biarlah hari-hari hidup kami akan terus mengalami kasih Tuhan di setiap kehidupan ini. Amin. Saya akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Injil Yohanes pasal pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Demikian jauh pembacaan bagian firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa setiap kita sebagai orang Kristen, ingat bahwa bangunan kehidupan kita pasti akan mengalami ujian. Tidak ada bangunan kehidupan yang dijalankan oleh manusia itu tidak mengalami ujian. Tapi semua kehidupan manusia itu akan mengalami ujian. Ujian itu akan menentukan apa material yang saudara pakai untuk membangun bangunan kehidupan saudara. Mungkin perjalanan kehidupan kita orang yang aktif beribadah. Mungkin perjalanan kehidupan kita orang yang kurang aktif beribadah. Bahkan ada orang yang sangat rajin untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam gereja. Bahkan ada yang sedang dan ada yang tidak sama sekali. Saya katakan apapun yang kita lakukan dan kerjakan, semua bangunan itu akan mengalami ujian. Saya ajak kita di saat ini, mari kita baca dalam kitab Injil Matius pada pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat ini mau mengajak saudara dan saya untuk melihat bahwa bangunan kehidupan kita akan mengalami ujian. Apapun aktivitas yang kita lakukan, tidak dilihat bahwa berapa lama saudara aktif dalam pelayanan, tapi yang menentukan bahwa apa yang kau lakukan itu benar-benar untuk Tuhan atau tidak, benar-benar untuk tujuan Tuhan atau tidak, itu semua akan mengalami ujian. Nah, untuk menentukan bahwa bangunan kita kuat dan tidak, firman Tuhan katakan dalam bacaan kita pada Matius pasal 7 ayat 24 ini, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini berarti berbicara soal material apa yang saudara pakai untuk membangun bangunan kehidupan saudara. Kalau material yang kita pakai itu kita bangun di atas batu, maka pasti bangunan kita kokoh. Tapi sebaliknya, kalau itu dibangun di atas pasir, maka bangunan itu tidak akan kokoh. Apa yang dimaksudkan dengan membangun di atas batu? Membangun di atas batu itu berarti saudara dan saya mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Nah, banyak orang percaya dia tidak bisa membangun hidupnya di atas kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dia selalu merasa melihat bahwa firman itu hanya pelengkap ibadah, firman itu hanya dipakai pada saat beribadah. Padahal orang Kristen harus ingat dan harus tahu bahwa firman Tuhan itu adalah material yang luar biasa untuk membangun bangunan kehidupan kita. Dan itulah yang menentukan kekuatan bangunan kehidupan kita. Nah, mengapa kita harus membangun hidup kita? Lewat kebenaran firman Tuhan. Bagian bacaan firman Tuhan kita di dalam kitab Yohanes pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama dan kedua dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Apa itu firman dan siapa itu firman?
kita baca pada ayatnya yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi mau dikatakan firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kalau saudara dan saya suka membangun hidup kita, mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan, hidup seperti apa yang kita dengar dan kita lakukan secara tidak langsung, saudara dan saya sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus itu sendiri. Dan kalau itu kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita setiap hari, maka saya pastikan bangunan kehidupan kita itu akan menjadi kuat. Firman Tuhan hari ini mau mengajak saudara dan saya pentingnya mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Firman itu segala-galanya dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan jadi orang Kristen yang malas mendengarkan firman Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang tidak mau diubah oleh firman Tuhan. Jangan melihat firman Tuhan itu hanya makanan akal saudara, yaitu yang penting masuk akal, saudara mengerti, itu cukup. Saya katakan itu tidak cukup. Firman Tuhan itu adalah kehidupan yang harus saudara dan saya ambil masuk ke dalam hidup kita dan menjadi kehidupan kita. Ingat, firman itu bukan makanan akal, tapi firman itu makanan roh. Kita harus menangkap firman, mengambil firman, menerima itu dengan roh kita. Jangan saudara mau terima firman masuk akal atau tidak, baru saudara mau terima. Kalau tidak masuk akal saudara tidak akan terima. Saya katakan pekerjaan Allah tidak dapat diselami oleh manusia. Nah, oleh karena itu mari kita belajar sebagai orang Kristen, mendengarkan apa kata firman Tuhan. Pada saat engkau mendengar, engkau mengerti atau tidak mengerti, katakan ya untuk firman Tuhan. Karena ketika engkau mengatakan ya untuk firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja, memampukan saudara untuk menerima atau mengartikan apa yang saudara terima lewat kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar. Saya ingin katakan kepada saudara, firman adalah rema, firman adalah proceeding word, firman adalah perkataan Allah yang diberikan bagi saudara dan saya. Kalau kita melakukannya, maka pasti hidup kita akan diberkati oleh Tuhan dan bangunan hidup kita akan menjadi kokoh. Apa yang harus kita lakukan sebagai tanda kita suka akan firman Tuhan, sebagai tanda kalau kita akan terus menyukai firman Tuhan, yang harus saudara dan saya lakukan, miliki hati yang selalu haus dan lapar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara punya kerinduan hati yang haus dan lapar untuk terus mendengarkan firman Tuhan, maka engkau akan dipuaskan. Yang kedua, bangun kesadaran saudara. Saudara dan saya adalah makhluk roh. Kita bukan makhluk tubuh, kita bukan makhluk jiwa, tapi manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Jadi kita ini adalah makhluk roh. Makanan kita yang sebenarnya adalah roh, firman itu. Makanan roh itu adalah firman, tapi makanan tubuh adalah nasi, jagung, papeda seperti yang kita makan. Tapi makanan roh kita adalah firman. Manusia kuat bukan karena tubuhnya, tapi manusia kuat karena rohnya. Tubuh kita bisa lemah, tubuh kita bisa mengalami masalah ketika kita diperhadapkan dengan situasi sulit atau insiden-insiden yang membuat tubuh kita tidak berfungsi. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, rohmu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Kita kuat karena roh kita. Alkitab mencatat beberapa orang di dalam sejarah, di dalam firman Tuhan, mereka kuat karena rohnya. Yosua, Daud, mereka kuat karena rohnya, bukan karena tubuhnya. Tubuh boleh kuat seperti Simpson, tapi kalau roh lemah, maka saudara akan jatuh. Saya ingin katakan kepada saudara, bangun kesadaran kita kalau kita sangat membutuhkan firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Saya percaya kalau orang Kristen terus membangun kesadarannya firman itu penting bagi hidupnya, maka dia akan menghormati firman, dia akan menghargai firman. Banyak orang terkadang dalam menjalani hari-hari hidupnya, apalagi kalau dia sudah diperhadapkan dengan pekerjaannya, kadang-kadang bekerja sampai dengar firman, pada saat ibadah saja tidur, dia mengantuk, dia tidak bisa menangkap firman karena tubuhnya ini membatasi dia, karena sudah capek. Saya katakan bagi saudara, pekerjaanmu bukan segala-galanya, pekerjaanmu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada firman. Pastikan engkau menerima firman.
supaya pekerjaanmu itu diberkati Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan untuk engkau bekerja. Hari-hari ini mari kita bangun hidup kita terus dengan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan saudara, karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Saya percaya apapun kondisi saudara hari ini, apapun situasi saudara hari ini, dalam memasuki perayaan-perayaan Natal, kita ada di minggu-minggu Advent. Saya percaya ketika firman limpah dalam hidup kita, situasi keadaan tidak bisa membatasi apa yang Allah sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar kami mampu untuk terus menangkap suara Tuhan dan kami hidup seperti apa kata firman-Mu. Kami percaya ketika kami hidup atas firman-Mu, kehidupan itu akan kami miliki. Kami akan mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat dalam hidup kami, karena firman menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi semua pemirsa Klafos, diberkatilah setiap mereka yang mendengar, membuka hati menerima firman. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.